Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 23060200011 dari kelas 5A Basis Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai peluang dan uji C kuadrat. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, dapat menghitung peluang dan menghitung uji C kuadrat setelah melakukan praktikum. Dan yang kedua yaitu dapat menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel setelah melakukan praktikum. Nah, sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori peluang dan uji kuadrat sendiri, yaitu teori peluang merupakan alat bantu untuk mempelajari genetika. Nah, teori peluang memungkinkan untuk memprediksi seberapa sering suatu kejadian atau suatu kondisi tertentu terjadi. Nah, peluang suatu kejadian itu dapat dihitung dengan menggunakan dengan membagi banyaknya suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dibagi dengan keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, untuk C kuadrat sendiri yaitu bisa dilambangkan dengan X kuadrat, yaitu teknik statistik yang memungkinkan untuk menilai probabilitas guna memperoleh perbedaan frekuensi nyata, yaitu hasil pengamatan atau observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, dalam kategori tertentu. Nah, untuk kegunaan dari C kuadrat sendiri yaitu untuk menguji proporsi, menguji signifikasi korelasi, pengujian hipotesis, dan pengujian normalitas data. Untuk alat dan bahannya yaitu ada uang koin dan alat tulis. Yang selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ya, kemudian memberi tanda pada uang koin yaitu pada sisi pertama dengan A besar, dan sisi lainnya dengan A kecil. Sini ada A kecil. Untuk langkah yang kedua yaitu melemparkan koin seperti ini dan melihat apa yang muncul. Oh, ternyata A besar. Kemudian mencatat pada lembar atau kertas seperti ini. Di sini ada gametnya yaitu A besar dan A kecil. Nah, yang tadi kan muncul A besar, jadi kita tulis satu di A besar. Nah, kemudian mengulangi pelemparan koin ini sebanyak 100 kali. Nah, di sini dihasilkan setelah melakukan pelemparan selama 100 kali didapatkan gamet alel atau sisi koin A besar sebanyak 49 kali pemunculan dan sisi koin A kecil sebanyak 51 kali pemunculan. Jika ditotal yaitu sebanyak 100 kali. Nah, kemudian setelah dihasilkan frekuensi dari masing-masing sisi koin atau masing-masing alel, selanjutnya yaitu menghitung atau menguji apakah penyebaran data sesuai dengan hipotesis. Nah, di sini ada tabel. Nah, gamet A itu kan hasil observasi atau pengamatannya sebesar atau sebanyak 49. Jadi di sini kita tulis 49 dan gamet A kecil yaitu sebanyak 51. Di sini kita tulis 51. Untuk E atau expected yaitu harapan. Nah, yang diharapkan yaitu kan uang koin sendiri mempunyai dua sisi. Jadi peluangnya yaitu setengah. Jadi setengah dari 100 yaitu masing-masing yaitu 50.
Nah, untuk D atau deviasinya yaitu E min E dikurangi O. Jadi di sini 50 dikurangi 49 yaitu 1, dan 50 dikurangi 51 yaitu min 1. Kemudian untuk koreksi D, yaitu untuk koreksi D yang negatif menjadi positif dan positif tetap positif, jadi 1 dan 1. Untuk D kuadrat berarti 1 kuadrat yaitu 1, 1 kuadrat yaitu 1. Dan selanjutnya yaitu D kuadrat dibagi E, yaitu 1 dibagi 50, yaitu 0,02 dan sama yaitu 0,02. Jika dijumlahkan menjadi 0,04. Nah, di sini X tabel sendiri sama dengan 3,84. Ini berarti X kuadrat hitungnya. Jadi X kuadrat hitungnya yaitu 0,04. Di sini berarti X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, di mana X kuadrat hitungnya 0,04 dan X kuadrat tabelnya 3,84. Nah, hal ini membuktikan bahwa hipotesis dapat diterima dan simulasi sesuai dengan teori. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, perhatikan dapat menghitung peluang dari uji Q kuadrat, di mana nilai peluang dari gamet A besar adalah 49/100 dan gamet A kecil yaitu 51/100, yang mana ada perbedaan antara data yang diperoleh dan yang diharapkan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peluang yang sama pada setiap kejadian. Nah, sementara itu nilai Q kuadrat yang diperoleh adalah 0,04. Dan yang kedua yaitu praktikan dapat menggunakan uji Q kuadrat dalam analisis critical manner, di mana berdasarkan praktikum yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, yaitu 0,04 kurang dari 3,84. Yang berarti bahwa hipotesis dapat diterima dan simulasi sesuai dengan teori. Demikian penjelasan praktikum yang telah saya laksanakan.